lirik itu kan adalah sebuah doa buat gue. Jadi makanya gue sangat berhati-hati kalau misalkan lirik gue ada ngomongin sesuatu yang ya berbau tentang kematian. Misalkan ya bisa jadi kan fans gue pengen nyanyiin itu kan kun fayakun ya. Gue sering gitu. Ya itu makanya juga sangat hati-hati. Ya, alhamdulillah sampai hari ini Lantas nggak seperti itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Kang Iyas. Apa kabar Kang? Baik. Alon Atlas. Ya. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Makasih nih udah mampir ke sini Kang. You're welcome. Welcome. Ini kan pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Bahasa Indonesia. Oh, Indonesia. Nah, ini Alon Atlas ini sejak kapan Kang sebenarnya? Wah sebenarnya perjalanannya panjang ya, tapi Lawan Atlas ini sebenarnya udah ada sebelum gue gabung sama Lawan Atlas. Jadi si Lawan Atlas itu tahun 2002 ya tepatnya. Jadi band itu terbentuk, gue baru masuk itu tahun 2004 ke Lawan Atlas. Jadi ya sampai hari ini ya tetap masih bareng semua personalnya. Mungkin ada beberapa kali pergantian gitaris, tapi sampai hari ini kita masih tetap eksis. Musiknya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya dulunya Lawan Atlas tuh musiknya bisa dibilang basicnya mungkin pada tahun 2000 tuh skena tuh lagi benar-benar senangnya dengan melodic punk pada saat itu. Terus tiba-tiba pas saya masuk kan speed main drum itu melodic punk tuh agak lumayan cepat tapi sambil bernyanyi gitu ya. Terus tiba-tiba saya bilang bisa nggak beatnya diturunin, terus gue bisa nyanyi atau gue tambahin pakai scream, dan akhirnya mungkin bisa dibilang musiknya bisa bilang post hardcore, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi post hardcore itu jadi ya atau AKA slash-nya itu adalah emo. Jadi musiknya itu bisa ada screamnya, tapi bisa ada nyanyinya juga. Jadi kalau cowok mau menderita mau nangis tapi tetap cowok, nggak gitu kan musiknya kayak gitu. Gentle ya. Ya, still like that. Kalau misalnya kan metal kan bisa biasanya kan scream, teriak dulu kan. Ini enggak ya? Ya sebenarnya macam-macam, bisa fry, bisa macam-macam sih. Kalau gue sih basicnya si screamnya lebih ke mungkin apa ya, kayak black metal kali ya mungkin ya. Tapi gue tetap nyanyi. Tapi temponya bisa pelan juga gitu. Iya bisa banget. Maksudnya kayak kita bisa mainin akustik, musiknya. Biasanya kalau Lawan Atlas itu musiknya selalu gimana caranya refnya orang nyanyi. Jadi selalu bernyanyi semua si lagunya sebenarnya. Tapi ada part kita kasih scream. Tapi scream itu juga nggak dipasang setiap lagunya sudah scream. Tapi kita tahu bahwa ini ada porsinya, vokalis harus ada distorsinya gitu. Ada emosinya harus keluarin ya, itu makanya kita keluarin. Biasa kan kalau lagu tuh ya nyanyi doang ya. Emosinya mungkin bisa aja di lirik doang atau di suara dia nyanyi melengking doang. Kalau di sini mungkin ya di Lawan Atlas ini ada di part kita lakuin dengan scream. Jadi kayak bener-bener if you feel pain, you have to be real pain. Oh, jago bahasa Inggrisnya. I can't speak English. Oh, oke. Gitu. Ini kan tahun 2000-an booming lah ini bandnya. Apakah dia indie atau apa ya? Maksud lu booming gimana, apanya yang booming? Musiknya lah. Musik. Sebenarnya sih skena kalau ngomongin musik jenis musiknya kayak yang gue mainin sebenarnya. Ya Lawan Atlas ini nggak bakal ada sampai saat ini kalau nggak ada rootsnya. Jadi ya kita pun besar dari band-band di zaman Saparua ya, zaman like mid of 90s sampai late of 90s. Mungkin banyak banget kayak contoh band-band yang inspirasi kita kayak Forgotten, Bugger Kill, banyak lah pada saat itu. Nah, tapi memang yang luar biasanya adalah yang kuatnya adalah bukan hanya si penggerak kreatifnya. Maksudnya penggerak kreatif itu musisi yang bikin band, yang bikin lagunya, tapi juga teman-teman di circle kita yang membuat sesuatu untuk lebih daripada itu. Menjadi penjaga event, bikin zine, bikin majalah, atau bahkan dia ngedesain. Pada tahun awal-awal 2000 sih masih euforia banget ketika band-band itu pada bikin merchandise ya, pada mulai ngedesain, bikin merchandise pada saat itu. Ya itulah, maksudnya kalau pertanyaannya adalah musiknya, tadi pertanyaan rame atau gimana gitu kan? Ya lagi justru pada tahun 2000-an itu musik itu emang lagi hype banget gitu pada saat itu gitu. Lagi banyak banget di luar sana yang memberikan kita inspirasi buat kita bikin musik gitu maksudnya. Biarpun pada saat itu kan awal 2000-an tuh YouTube tuh lagi kurang banget ya sebenarnya. YouTube belum ada bahkan YouTube kayak gitu. Cerita tentang masa kecil dong. Masa kecil gue ya, oke.
bokap gue dibesarkan oleh single parents waktu gue masih kecil dulu. Terus bokap gue meninggal pas gue lahir. Terus beberapa tahun kemudian akhirnya nyokap gue nikah. Jadi gue punya bokap lagi sekarang gitu ya. Cuma memang pada saat itu mungkin ada momennya gue merasa kayak sendiri gitu sih. Terus ya akhirnya apa yang terjadi? Bukan bokap asli lah ya. It takes time gitu ya. It takes time to understand my stepdad. Tapi waktu kecil tuh gue tipe yang introvert bisa dibilang. Jadi gue kurang confidence untuk ngobrol. Bahkan ngobrol sama teman tetangga ngajak ngobrol aja gue agak takut. Gue cuma deket sama teman-teman sekolahnya di SD waktu itu. Gue akhirnya sampai SD sampai SMP gue sampai dulu gue dibully bro. Gak bisa Sunda aja. Sekarang udah bisa ya? Iyalah, cuman gue punya agak trauma sedikit waktu dulu tuh ada kejadian, tapi gue bisa ceritain lebih detail. Cuman gue punya pengalaman yang agak kurang menyenangkan waktu gue SMP dulu. Tapi ya akhirnya cukup agak introvert sebenarnya gitu ya. Geek bisa dibilang geek. Jadi gue kalau menyukai sesuatu gue digging apapun itu ya by my own gitu ya. Ya sampai kehidupan gue tuh udah di kamar udah gitu. Tapi akhirnya momennya adalah SMP kelas 2 gue menemukan my best friend. Terbaik gue apa itu musik. I'm seriously gue nemuin musik. Jadi gue kayak dulu kayak dengerin lagu apa gue tulis liriknya, lagu siapa gue tulis liriknya. Terus akhirnya sampai waktu SMP gue dapat teman buat ngeband bareng. Akhirnya bisa main perpisahan waktu SMP. Dulu tuh pengalamannya gitu sih waktu pengalaman gue. Mungkin pada waktu SMP itu dulu sempat juga kayak mungkin kalau tahu ada Nirvana gitu ya. Terus gue sempat dengerin segala macam kayak waktu itu ya. Waktu gue SMP itu karena my really best friend gue adalah musik waktu itu. Gue mungkin akan ngalamin kaset kali ya, suka ngerekam yang 2 tape back. Lu pinjam kaset punya orang siapa, lu pinjam terus lu rekam lagi gitu kan, lu copyin jadi lu punya mixtape sendiri gitu. Itu pengalaman yang paling seru banget sih ya. Akhirnya udah pede lah di situ ya. Nah sebenarnya akhirnya udah mulai pede adalah ternyata bukan hanya kita sendiri yang bisa gitu ya. Ternyata saya ingat banget waktu SMP itu kelas 3 akhirnya teman-teman itu ngajakin, kayak lu cocok deh, lu ngeband yuk, lu jadi vokalis deh. Di situ kayak akhirnya saya open minded bahwa ternyata pertemanan itu penting juga ya. Kenapa? Karena dia bisa jadi motivasi buat kita juga gitu. Bahwa ternyata gue nggak harus hidup sendiri, ternyata gue harus terpuruk. Dan ternyata ya mulai dari situlah gue SMP digging musik segala macem sampai SMA ya gitu. Musik sih yang pertama kali yang bikin gue akhirnya mau bisa ngobrol sama orang segala macem. Basicnya itu dulu sih. Band pertama apa tuh? Band pertama apa maksudnya? Nama bandnya? Anjay. Masih ingat? What the fuck man, that's so question though. Masa gue inget pertama kali gue punya band itu SMP kelas 2. Terus gue main gitar bawa Nirvana dulu. Gue bawa Love Buzz. Terus lagu itu juga susan gue banting gitar itu gue digebukin, gue inget banget. Kenapa? Kan dulu ya gitu kan kayak I wanna be like Kurt Cobain kan. Terus pas gue banting katanya apa namanya kalau warga pemuda-pemuda komplek apa sih kalau bikin acara teh? Bukan lokos ya apa namanya? Ya ada kalau bukan jadi kayak RT mana tuh punya bikin acara Karang Taruna bukan? Ya Karang Taruna. Udah Karang Taruna. Ini kenapa dibanting gitarnya gitu waktu itu. Terus ya itu nama bandnya. Gue ingat nama bandnya. Nama bandnya Pinch Egg. PINCEGG. Gue ambil itu nama band itu dari mana? Mungkin kalau ada anak grunge pasti nggak ngeh. Nih gue sebutin kenapa gue pakai namanya Pinch Egg. Itu band pertama gue namanya Pinch Egg. Gue ambil dari album In Utero-nya Nirvana. Kalau dibuka ada satu gambar kecil banget si Kurt Cobain pakai baju tulisnya Pinch Egg. Terus gue pakai nama itu. Pinch Egg. Thank you. Gue jadi ingat lagi soalnya ya. That's a freaking memory. Tapi masih ada teman-temannya? Masih berteman? Nggak tahu tadi di mana saya anak-anaknya sih. Tapi ada satu. Tapi kayaknya udah pada di mana-mana gitu. Udah latihan musik berarti? Ya SMP lah gitu ya namanya gitu ya. SMP itu lagi liar-liarnya. Gue ini bisa dengerin apa, besok gue dengerin apa. Gue dengerin Nirvana, besok gue dengerin Beastie Boys. Terus gue ganti apa lagi gitu. Jadi makanya ada yang bilang kan kalau dulu tuh kayak kalau dengan musik ini lu kalau indies ya udah indies gitu kan. Atau lu kalau dengerin punk rock ya udah punk rock aja gitu. Kalau gue dengerin apapun segala macam jadi kayak sumpah borok ya. Bodoh udah ini enak-enak semua gitu lagu-lagunya gitu.
pada saat itu gue dengerin Cannibal Corpse, gue dengerin B-Side, dengerin Nirvana, dengerin Beastie Boys, dengerin Snoop Doggy Dogg, NWA waktu SMP. Bahkan nggak tahu, mungkin yang pengalaman paling ngehe banget gue ke Cihapit. Gue menemukan satu album, lu kalau tau Led Zeppelin, nama vokalisnya Robert Plant. Dia pernah bikin solo, nama albumnya Nirvana. Gue beli gagal tulisannya Nirvana. Pas gue dengerin, kan soalnya gitu ya, misalnya kayak, the fuck man, this is boring. Tapi itu jadi mulai gue dengerin The Who, gue dengerin The Stooges. Ya SMP itu momen yang paling indah banget buat gue. Ya udah, akhirnya ya itu balik lagi, kalau nama band gue pertama kali gue pakai namanya Pitch Egg waktu itu. Nama band pertama gue namanya Pitch Egg. Terus ke SMA lah ya? Ya kayak Ganti SMA. band? Kok SMA nggak band juga, tapi gue nggak tahu nama bandnya apa, gue lupa. Pokoknya cuma main-mainan doang aja tuh SMA. Nggak, it's not that serious. Maksudnya kayak waktu itu tuh kayak lagi bener-bener momennya SMA itu lagi bener-bener jadi fans. Gue tiap minggu ke Saparua, dan setiap hari Senin upacara, ini tangan pas lagi upacara bendera, terus sama temen yang lainnya dan terus mana kamarnya di mana? Wah, ayo lu mana ngali Forgotten tuh pas gini. Oh gitu. Pembahasan lagi upacara itu gitu pembahasannya yang Progresif ya? every week, man. Gue inget banget tuh, tiap minggu gue pasti ke Saparua tuh. Pas kelas 1 SMA menuju kelas 2, gue suka naking di Purnawarman. Dulu kan tagihan banyak macam-macam ya. Betul. Ada Hasmund, ada anak-anak mana lagi tuh, ada anak Hiotik, ada macam-macam lah pokoknya lah ya. Kalau waktu 90-an tuh gue nakinya di Purnawarman. Purna tuh ada dua, ada Purnawarman atas sama Purnawarman bawah. Oh, beda. Lu kalau ke BC itu sekarang tuh pas lu turun bawah, maaf ya yang di luar kota, mungkin nggak paham nih, agak-agak sektoral gitu. Kalau yang pernah ke Bandung, ke BC turun bawah, lu pas agak belok itu ada Purnawarman bawah namanya. Dan di situ banyak anak kayak Melby Pong, BPW, dulu ada Bayah Bengis, Fan Out Again, tuh anak hardcore juga yang lagi ada di bawah sana. Kalau di atas tuh banyak kan anak noise alternatif kayak yang dulunya Progen, Nirvana, The Doors, kayak gitu anak-anak di atas. Gitu. Kalau yang itu depan dia dulu katanya apa tuh? Oh, kalau di taman tuh anak taman Jurassic. Ya, itu mah kumpulan berodak gue, pokoknya siapa punya di sana. Bisa di situ di Jurassic. Kalau gue lagi di Purna, di Purnawarman. Jadi gue gampang, ini kan ada angkatan Tapani dulu. Nah, jadi gampang. Udah naking capek naik angkatan Tapani pulang. Gitu aja, Bukan depan BIP. di belakang BIP. Cuma ada yang dengerin lagu gitu kan. Jualan kaset tuh semua di situ kan. Oh, itu kalau di depan dulu. Jangan di depan ya gitu. Kalau di belakang kan karena gue seneng banget di belakang tuh kayak gue tuh dulu ngefans banget, ada satu band namanya Slum, SLUM, Slum namanya. Terus mereka itu emang apalagi Fanny itu vokalis itu Nirvana banget, Kurt Cobain banget. Kalau lu lihat band ini live, jangan lihat visual ya, visualnya orang sawo matang aja orang Indonesia. Tapi tutup mata tuh kayak God damn man, so Nirvana banget gitu. Ya udah, terus naking di sana, terus ya udah pada kenal sama anak itu, naking segala macam pada saat itu gitu. Nah, pada saat mutusin untuk jadi musisi, kapan Kang? Wajah, itu berat tuh, ngomongnya bahasanya musisi. Kalau musisi kan berarti segmennya udah profesional gitu, serius. Jujur sih gue gak pernah ada berpikiran untuk musisi, tapi ketika terutama ketika Lone Atlas merilis album pertama itu tahun 2006 kita rilis EP kita pertama. Terus EP itu kan EP itu kan mini album. Bahasa EP itu minimal itu di bawah 30 menit. Nah, kebetulan album kita di bawah 30 menit itu bentuknya kaset nih kan. Ya udah kita rilis EP itu, terus nggak taunya alhamdulillah lagu-lagunya kan banyak kan bahasa Indonesia. Terus ya tadi yang ceritain ada screamnya. Pada saat itu mungkin buat orang masih baru ya. Wah, ini kok bisa sih nyanyi tapi ada screamnya juga gitu. Terus lagunya alhamdulillah kita banyak airplay di radio. Terus ingat pada suatu waktu kita main di acara Ripple, kalau tahu majalah Ripple dulu. Nah itu ada event majalah Ripple. Terus pas kita main di sana, kebetulan kita bawain satu lagu judulnya Amarah Senyum dan Air Mata. Pas kita lagi main, tiba-tiba ada saudara namanya Eki itu yang bikin video klipnya Upstairs Matraman. Dia suka backstage bilang, gue nggak mau tahu lagu tadi yang lo mainin, gue mau bikinin video klipnya, gue bakal bantuin tayangin di MTV, and it works man, a lot. Setelah kita bikin video klip, bener yang dia bilang, video klip kita tayangin tiap minggu di MTV, every week ditayangin di MTV, that was crazy. Terus kayak ya udah semudah itu akhirnya kita bisa main di Medan apa segala macam, padahal baru punya satu kaset loh.
And that time, mungkin kata-kata Akang tadi adalah, kapan putus masa jadi musisi? Gue inget di salah satu kota, gue lagi naik pesawat. Kebetulan ada anak bawa kasetnya Lone Atlas. Gue lagi naik pesawat mau ke Makassar. Di situ gue langsung liat kayak kaset. God damn, just because this cassette, gue bisa naik pesawat, gue bisa liburan, and dapat duit juga. Di saat itu gue bilang, damn, I'm a musician. Oke. That's the moment, man. Itu anak tahu kalau ini vokalisnya? Nggak tahu dia. Siapa? Yang pada saat yang bawa kaset itu. Gue agak skip tuh siapa yang ngasih. Pokoknya di dalam pesawat tuh dia bawa kaset itu udah pokoknya. Dia nggak tahu ini vokalisnya gitu. Nggak, mungkin gue lupa ya, nggak tahu kru gue atau siapa yang bawa kaset itu lah pokoknya. Gue ingetnya itu cuman that was sentimental part waktu itu gitu, kayak lu the window of the airplanes like the cassette in front of you and it's like, damn, gara-gara kaset ini doang. And then I can get this plane. Wih, keren ya. Iya nggak sih? Ya pada saat itu kan masih jahiliyah ya. Sebenarnya kan ujungnya adalah kalau kita pakai iman, terima kasih sama Allah, benar nggak sih? Betul. Ya, ya pada itu masih jahiliyah. Jadi kayak wah gue, kayak gitu masih gitu. Dan sempat kuliah. Iya kuliah dong, kuliah. Lulus dong. Iya gue sarjana hukum. Wih, Gue di hukum ekonomi internasional kuliah. wih. Gitu. Biasanya kan banyak musisi yang nggak sempat kuliah ya. Karena keburu terkenal. Jadi lupa gitu. Nggak, kayaknya musisi-musisi banyak banget kok yang mereka berhasil. Bahkan ada musisi-musisi yang akhirnya dia bisa bayar kuliahnya dari dia karena dia bermain musik. Banyak juga kayak gitu. Tapi ya lucky gue bisa bermain musik. In the same time gue kerja di bank. Gue 9 tahun kerja di bank. Jadi Sempat juga ya. iya, gue sempat kerja di bank juga. Terus ya banyak sih perjalanannya. Sebelumnya ya tapi sekali lagi balik lagi mungkin ya kalau bicara tentang banyaknya musisi mereka bilang 100% untuk hidupnya ke musik, gue yakin masih 10% mungkin yang bisa bilang kayak gitu. Karena 90% gue bilang kayak gini, kalau lihat band-band luar negeri itu manggung pas dia rilis album, dia manggungnya tuh tiap hari, mungkin jadinya sehari doang, jadwal, terus pulang-pulang dia cicilan rumahnya udah tinggal 50%, boleh nggak? Dipotong. Di kita, saingannya banyak banget. Masyarakatnya banyak, ya kan? Yang bikin banyak juga, yang bikin festival sayur gitu kan segala macam. Jadi bisa dibilang kalau lu mau bisa manggung tiap hari, ya nggak bisa. Mereka pasti ujungnya mereka tetap ya. Mungkin Sabtu Minggu gue manggung, tapi Senin sampai Jumat, to go to work man. Gimana caranya kerja ya? Lu kan ya apalagi Indonesia, lu nggak segampang gitu masuk, bro, what's up? I work in the office, nggak bisa. Lu tentu harus sebuah apply, lu kuliahnya di mana, atau ya kayak segala macam gitu ya. Baik lagi ya, tujuannya ya, lu harus study, lu harus sekolah. Biasanya kan orang tua kan kalau anaknya pengen jadi kantoran lah ya. Iya. Sarjana hukum tuh. Ngamuk gak orang tua gitu pada saat masih? Gue jujur sih nyokap gue pribadi keren banget. Jadi ternyata ini buat teman-teman kalau yang udah punya anak, titipan gue cuma satu. If you're a mother or father cuma satu doang. Kalau lu punya anak, jangan lu kakang, cuman lu kasih jadi sahabat aja. Dengan sendirinya dia akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ketika dia keluar rumah. Gue ngerasain banget. Nyokap gue cuma bilang gini soal satu. Sok yes keluar. Tapi jangan ikut demo ya. Padahal di luar bisa main cewek, bisa narkoba, segala macam. Kenapa demo? Kenapa harus demo? Demonya apa gak jelas juga kan. Tapi gue pikir bahwa buat lo bukan tuh ringan ya. Tapi poin-poinnya lain juga tangkap bahwa oh iya bener, gue paham bahwa maksudnya lah, you take care yourself. Gitu ya. Tapi ya udah akhirnya nyokap gue ngejalanin ini gue hobi. Terus pas dilihat di MTV, oke, terus dia bilang nyokap tuh tipenya gitu ya, cuman kayak gue misalkan ranking, gue bilang nyokap, ranking, oke. Lagi doang, pas lihat di TV, oke, bagus ya. Nggak ada rakang sih. Cuman nyokap gue agak sedikit, kalau bisa jangan ada kata-kata yang menyumpahi apa segala macam. Dan termasuk itu gue pegang banget juga, karena lirik itu kan adalah sebuah doa buat gue. Jadi makanya gue sangat berhati-hati kalau misalkan lirik gue ada ngomongin sesuatu yang ya berbau tentang kematian, misalkan ya bisa jadi kan fans gue pengen nyanyiin itu kan kun fayakun ya, gue sering gitu. Ya itu makanya juga sangat hati-hati. Ya alhamdulillah sampai hari ini lantas nggak seperti itu sih. Bapak sambung aman ya? Wah, he's the best guy ever now. Jadi ternyata bokap sambung gue tuh sama gue tuh punya kesamaan, kita suka banget sama Perang Dunia Kedua, sejarah kayak gitu, jadi kita nyambung sama sekarang. Tapi ya, he's a real good dad. Love you dad.
Gitu. Nyangka nggak kalau misalnya sampai sekarang tuh banyak yang kenal lah. Lanjut gak? Ini gue cerita sama lu ya, waktu gue tadi mundur ke belakang, gue SMP main gitar tadi ya. Itu gue waktu dulu belum bisa main gitar, apa yang gue lakuin, gue punya kaca gede. Gue selalu membayangkan gue jadi di depan tuh banyak penonton. Gue akan lakuin ini. Wah, gue penonton gini. Mimpinya aja gitu, wah denger lagu apa, wah gue bayangin gue jadi ada band Soulfly, wah gue bayangin jadi gitarisnya, wah gitu. Terus tiba-tiba sekarang I'm doing it, right? Di situ sih ya I'm glad to have that experience. Maksud gue experience-nya gini, akhirnya gue suka berhayal di kamar jadi rockstar gitu ya, itu satu. Pas yang kedua, ingat yang tadi gue cerita waktu SMA, gue nonton terus event tiap minggu dan gue selalu berpikir bahwa I wanna be like that. Kalau gue jadi ini, gue bakal lakuin ini, kalau ini dan akhirnya ternyata ya nggak tahu ya kadarullah gitu ya, kejadiannya sama gue ya alhamdulillah gitu, ada yang tahu. Terus pas manggung tuh ya akhirnya kunciannya gue menemukan rumusnya sekarang. Kalau lu punya band atau lu lagi naik ke atas panggung, atau termasuk lu pun juga gitu ya sebagai host, atau lu sebagai MC, atau lu sebagai stand up comedian, coba pas naik ke atas panggung, tegang lu bisa lu hilangin dengan cara gini, posisiin lu jadi penonton. Gue selalu melakukan gitu. Kalau gue lagi manggung ada penonton, dia udah beli tiket 200.000, tiba-tiba vokalisnya ngapain ini sebuah experience kan buat lu. Anjir, banget ya. Si ini gini. That was experience. Itu yang gue lakuin. Jadi gue bersyukur juga gue menjadi anak nerd waktu kecil karena gue suka menghayal di depan kaca. Terima kasih kaca di rumah saya zaman dulu. Banyak itu di Cicadas kaca. Banyak kacanya, tapi agak-agak cembung gitu soalnya kalau kena matahari panas agak-agak cembung gitu. Kok jadi bahas kaca nih ya? Iya, let's go. Kang, banyak kan nggak tahu nih, Akang ini keseharian selain vokalis apa sih kerjanya? Saat ini, sekarang. Kebetulan sekarang gue kerja di sebagai head of studio di kalau ada tahu Visinema. Visinema itu sebuah film kalau ada yang tahu menculik lukisan Raden Saleh. Oke, itu atau Ben and Jody. Banyak sih. Yang mainnya kan Dilan ya kalau nggak salah. Iya betul. Nah kebetulan di Visinema itu kan Visinema tuh ya. Banyak lah film-film Visinema kayak Filosofi Kopi. Nah kita tuh di bawahnya khusus studio animasi. Jadi 3D animation, visual effect itu kita yang ngerjain. Udah nonton ini mencuri lukisan Raden Saleh udah nonton? Udah. Nah lihat yang ada di Netflix. Iya ngeliat yang dia pakai mobil, mobil. Nah itu yang bikin semua. Oh yang bangunan yang segala macam itu dibikin. Jadi kayak hidup lah ya. Iya jadi itu ke kantor saya nih. Saya kebetulan kerja di namanya Afterlab. Alhamdulillah ini kantor animasi yang harusnya jadi bangga buat orang Bandung. Kenapa harus bangga jadi orang Bandung? Karena Afterlab ini kita megang lisensinya Disney, megang lisensinya Lucasfilm, kita megang lisensinya Marvel juga. Jadi kalau brand tadi datang ke sini, tentunya kita selalu akan dilibatkan. Terus kita juga lagi, ya itu, kalau dari itu gue kerja di sana. Dari itu kerja di sana sebagai head of studio di sana dari Senin sampai Jumat, office hour. Makanya kita sekarang ngobrolnya di atas jam 6. Karena saya harus absen dulu. Absen dulu kan? Oke. Nah, jadi kalau manggung cuma Sabtu lah ya? Sabtu Minggu. Ya? Tapi tentunya ya kadang-kadang ada hari biasa juga. Tapi kantor saya emang keren banget. Sangat sportif banget. Karena saya pas keluar pun saya akan bawa perusahaan tetap gitu. Tentunya pas ketika saya, contoh misalkan saya nggak lagi host, atau saya ya host atau MC host, atau saya lagi MC, atau lagi apapun juga pasti saya akan bawa si Afterlab ini karena menurut saya ini adalah sebuah kantor animasi luar biasa yang ada di Bandung dan harusnya orang Bandung bangga punya Afterlab. Itu saya lagi sebarin banget sekarang. Dan itu saya di Afterlab Senin sampai Jumat. Terus saya nge-host juga, nge-MC juga. Terus kalau hari Minggunya saya siaran di Ardan. Terus kalau Sabtu Minggunya kalau saya punya band Lone Atlas. Saya punya band lagi juga namanya Mitos Mistis. Oh dua ya? Punya dua. Terus jadi musiknya sama? Dia electronic rock gitu. Musiknya agak lebih ke elektronik sebenarnya musiknya. Terus apalagi saya lagi bikin solo rap juga. Solo rap album solo. Terus saya punya band juga namanya Y-Bomb. Terus lagi ngerjain juga YouTube channel kayak Mas ini juga. Saya punya YouTube channel. Iya, coba dicek namanya Yesbury Official. You juga check it out. You gotta dicek guys. Channelnya namanya Experience Behind the Desk. Apa lagi ya? Kerjaan gue. Jadi nggak tidur dong, kerja mulu ya?
24 jam. Nah, kayaknya nggak tidur deh. Kenapa nggak tidur? Nggak sih tidur. Cuma maksudnya yang gue lakuin semua adalah hal yang gue senengin. Apapun yang kalau kita rasa kita senengin, energinya tuh kayak, ya kan, lo tau kan rasanya kan? Nggak pernah habis ya. Iya bener. Itu kayak kerja terus besok kayak ini hari ini nih kita ngobrol, ini berapa jam lagi gue harus ke Jogja nih. Tapi it was fun. Yang kita lakuin intinya adalah have fun, tapi tetap ya menurut saya sih kita jangan lupa perhatian tubuh kita juga. Iya. Gue jam 10 malam tuh udah sama gak sih? Jam 10 udah. Iya gak sih? Jam berapa? Jam 10 jam 11. Saya Eh, jam 10 lah. jam 10 ya? Iya kan? Bangun anak ya sedih ya. Jadi saran kita tontonlah YouTube ini di bawah jam 10, oke? Jam 10. Karena di atas jam 10 pasti sudah ngantuk. Udah ngantuk. Iya, gitu. Hostnya ya, Gitu. hostnya yang nonton nggak tahu mungkin lagi begadang sekarang. Kan mitos mistis itu kapan dibentuk? Wow, mitos mistis itu kayaknya mungkin bisa dibilang kayaknya 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin itu project alter ego aja. Jadi gue kayak pingin bikin sesuatu yang di luar dari Lawan Atlas gitu. Ya. Terus gue pingin banget ada nuansa elektronik tapi ada hip hopnya. Iya. Terus pakai topeng. Oh enggak, Pakai topeng. kayak AC balon ya? Saya bilang, enggak AC balon, gue bukan AC balon. Sorry sir, I'm not you, okay? Gitu loh. Awalnya gue pakai topengnya kayak si AC balon, pas si AC balon pakai, ini gue buka, pasaran gitu. Masih, gue pakai AC. Cuma terus saya masih AC balon, gue nggak sih, gue kan ngobrol masih AC balon. Malam-malam itu dia acara apa gitu, dia pakai topeng gitu sebenarnya. Nyet, lu pulang gimana? Tadi dipakai. Nggak dikebukin lu aja sekarang malam. Dia pakai, dia pulang dipakai. Dia pulang ke daerah mana sih? Majalaya kan? Gila kata gue. Tapi I love you man, dia fansnya Lawan Atlas dari zaman dulu. Dia gue ingat banget tuh, aku tuh stand-alone-ku tuh panggilan fansnya Lawan Atlas. Oke. Gitu. Ya tapi ya, iya terigonya pakai topeng. Tapi sekarang udah mulai nggak ada beberapa yang pakai topeng, ada yang enggak gitu ya. Alter egonya cukup di musik aja gitu. Tapi fans tahu kalau itu Akang. Iya, tau lah, cadel lagi gue. Gue kalau nyanyi ketahuan anjing ini sih ya, maksudnya ketahuan gitu. Tapi ada pitch yang gue ubah sebenarnya. Mungkin pitch-nya lebih tinggi gitu ya. Terus cara milih nadanya sih gue bikin lebih berbeda lah. Nanti coba didengerin aja. Ini kan kalau lihat dua band ini, misalnya Lawan Atlas dan apa Mistis, Mitos Mistis. Mistis, kan lebih banyak musiknya rada-rada ke barat lah ya. Apakah dia pakai bahasa Inggris atau enggak? Bahasa Inggris. Gue sih kalau yang Mitos Mistis kebanyakan memang album. Kebetulan Mitos Mistis itu udah rilis juga satu album dia. Lucky Us. Jadi waktu itu kita pas lagi rekaman beres, tiba-tiba ada record label dari Bali. Kita bawa dari 2 lagu doang di mobil dia, si produsernya pas enggak dia masuk kita rekaman. Lu rilis deh ya udah, dan liriknya kebanyakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia cuma 1 lagu doang. Waktu itu gue sangat concern banget sama Palestina gitu dari zaman dulu sih sebenarnya. Ya udah akhirnya wah ini momen alter ego gue dulu suka banget kalau anak zaman sekarang ini kan gini nge-vlog. Kalau dulu gue suka nge-blog, gue suka nulis. Terus gue ini bisa gue ejawantahkan dalam sebuah musik gitu ya. Akhirnya gue lempar ke Mitos Mistis. Liriknya bahasa Inggris namanya kan. Masalahnya masih tetap yang di Lawan Atlas enggak? Sebenarnya malah enggak. Jadi malah militan, kita banyak kayak di kampus-kampus. Kan kampus-kampus suka bikin acara di base parking gitu ya, kita main di sana gitu. Ya udah kita main di situ, terus bahkan pernah waktu itu Koyo itu waktu itu bikin acara audisi apa gitu, terus kita audisi gitu. Gue ingat banget siapa yang bilang, kamu pakai topeng, coba dibuka tuh topengnya. Oh, nah mana yang ngilang lu gila gitu. Ya, itu bener-bener ini sih. Tapi ya, si fans sih, ya Lantas punya masanya sendiri. Gue justru sangat seneng. Ya udah, Lantas punya masanya sendiri. Mitos Mistis itu punya masanya yang sendiri juga. Kayak anak kuliahan yang, you know lah ya, kalau anak SMA itu kan apapun yang dibikin diikutin. Kalau anak kuliah kebalikannya. Anak kuliah itu biasanya ngikutin, ya ini gue. Iya. Ya kan, makanya mereka sukanya yang unik-unik. Ya mungkin musik kita cocok buat anak kuliah. Gitu. Lawan Atlas dan Mitos Mistis itu, genrenya kan beda tuh. Membagi waktunya gimana? Nah, gue tuh orangnya nggak bisa mengerjakan sesuatu tanpa timeline. Apapun kerja di kantor timeline, mau dimanapun timeline. Jadi waktu itu gue udah bikin timeline sebenarnya. Timeline buat si Lantas, misalkan spare-nya buat rilis mini albumnya atau mau single segala macam. Akhirnya kadang-kadang sempat nggak ketemu tuh. Ya freestyle aja gitu.
Tapi ya kalau bagi waktunya sejauh ini sih selalu bisa ada waktu. Misalkan gitu, Lona Tesnya manggung hari ini, tapi besoknya harus Mitos Mistis sudah main, nggak ada masalah. Oh iya, satu lagi juga gue punya project juga namanya Yas X Rookie. Jadi itu karaoke gitu, konsepnya karaoke. Nah itu yang salah satunya lagi agak tabrakan sama Lona Tes kadang-kadang. Ada misalkan gue inget banget Yas Rookie-nya main di Hammer Sonic, besoknya kita harus sudah Lona Tes main di mana gitu. Tapi ya selalu bisa kok, bisa dibagi waktunya kok. Gak masalah. Sama cuannya oke sih ya bisa diatur kan. As simple as that, right? Ya. Yeah. Gitu loh. Nah. Kang, katanya pernah dikirim surat cinta tuh dari CIA. Anjir. Gitu. Kata siapa? Kata gue tadi ya? Sebelumnya? Mungkin katanya. Gitu. Suruh diangkit katanya. Ya, setiap gue interview kayak gini, kayak di vlog-vlog gini ya kayaknya udah wajibnya gue ceritain ini karena for me that was so personal. Jadi dulu tuh kan belum ada vlog-vlog gitu ya, belum ada video-video kayak gini gitu ya. Akhirnya what is speak in mind ya udah gue tulis, gue suka nulis dulu. Gue dulu suka nulisnya di wordpress.com. Kan ada multiply.com, gue bikin wordpress.com. Gue suka nulis tuh, nulis apapun yang ada di pikiran gue. Waktu itu tuh gue lagi kerja di bank. Pada saat gue kerja di bank, lu kebayang sih? Lu kerja di bank, office hour, ada sesuatu yang lu lagi berontak nggak bisa lu keluarin, akhirnya gue nulis. Gue tulis, jadi pas misalkan jam istirahat kantor tuh gue nulis tuh. Udah beres gue nulis, nanti malam gue begadang. Jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu jam gue ngejawantahkan itu di Twitter. Jadi kalau jam 12 malam gue punya Twitter namanya Night Watchman. Nih kita punya pembahasan tentang ini ya. Let's say kita pembahasan tentang bombing di mana gitu, misalkan atau negara apa yang melakukan kudeta atau apa gitu. Waktu ngobrol tuh di situ tuh di Twitter tuh. Ramai panjang, terus gue nulis sampai berapa tahun gue nulis itu. Peduli orang ada yang baca apa enggak, terus gue nulis sampai satu hari gue lagi ngantor, gue lagi ada kerjaan keluar kota gitu. Ada teman gue tuh si Ivan Glory of Love, kalau tahu band namanya Glory of Love ada tuh. Dia satu kantor sama gue dulu. Pas duduk sebelahan, gue lagi buka laptop, pas buka email, lu kebayang gak sih? Lu buka email ya, di body email lu, gede gitu PDF-nya. Dari CIA. Sorry, all your content has been banned. We vanished. Kita ambil semua konten lu. Karena konten lu terlalu berbahaya. Padahal itu tulisannya ada bener, kepala gua dong. Terus itu saksinya si Ivan itu sebelah gua kayak, anjir, Yas, ngeri gini aja lu pas di CIA gitu. Gue juga kayak what the fuck. Terus gua pakai baju baru gitu, pakai dasi kayak what the fuck kayak gitu. Tahu apa yang gue lakuin saat itu? Gue balas, nggak apa-apa. Ya udah, saya tidak akan nulis lagi. Tapi saya minta semua tulisan saya dikembaliin, bisa nggak? Lu kebayang sih beberapa tahun lu nulis, terus diambil aja gitu. Terus kayak ya nggak dibahas lagi sama dia. Cuman poinnya di sana adalah bahwa ternyata ya word itu bisa like a sword man, bisa lebih tajam gitu ya. Wow, speak your mind ini gue bisa bicara kayak gini gitu. Gue nggak tahu dari sisi mananya aja dari CIA itu yang menurut mereka berat untuk gue berucap-ucap ya. Nah, apesnya lagi, nggak apa sih menurut gue ini keren sih kejadiannya. Beberapa minggu kemudian, karena gue harus memulai lagi tulisan-tulisan gue, gue tulisan aja di Twitter dulu. Wah, gue buat wacana di Twitter tuh, wah, follower ngobrol segala macam, wah, seneng banget loh anak. Hey, Night Watchman, apa kabar? Kan Night Watchman ya. Kembali lagi ya? Iya. Gue dapet DM dari apa? Dari pemerintah Israel. You've been watching by our government. Gitu. Gue kayak what the fuck Israel gitu, gue screenshot masih buat posting lagi. Hey, gue dapat DM ini nih, ayo serang lagi, gue lanjutin lagi aja gitu. Pokoknya gue bilang kayak wow, maksudnya pada saat itu ketika lu berucap agak menulis sesuatu agak tajam tuh kayak mereka tetap ngawasin ya. Tapi gue menjawab bahwa I'm a punk rock. Tapi udah nggak? Apanya nih? Nulis lagi kayak gitu. Nah itu dia, karena saya udah medianya ke vlog. Gue sebenarnya lebih suka nulis sebenarnya. Gue lebih suka nulis, baca artikel apa gitu, misalkan New York Post apa segala macam. Tapi mau lihat kayak vlog ini, menurut gue ini momen bagus. Kayak Akang bikin kayak ini, gue sebenarnya lebih senang kayak gini. Kenapa? Orang tuh kelihatan lebih jujurnya ketika dia ngomong, bener gak sih? Betul. Apa yang ada di benak dia ngomong. Diungkapkan ya? Iya bener. Memang kalau tulisan itu kadang-kadang dimewah-mewah gitu ya. Gue sih lebih suka akhirnya pas gue liat vlog ya, this is good. Ini kayaknya permainannya oke nih, ngobrol, berwacana, tapi bisa apa yang
dapat ilmunya gitu ya, maksudnya. Kayak ini kita setengah ngobrol ini udah dapat ilmunya nih, bahwa ternyata seorang yang nerd di dalam kamar pun sebenarnya dia bisa kembali keluar. Bukan musik yang menyelamatkan dia, tapi ternyata orang-orang sekitar dia yang menyelamatkan dia. Gua terselamatkan, gue bilang tadi musik, bukan musiknya. Tapi ketika gue di sekolahan, teman gue bilang, lu kayak bisa, lu ngeband yuk sama kita. Jadi jawabannya bukan musiknya gue, tapi si orang-orang sekitarnya yang memberikan kepedean kepada kita gitu. Ya itu mungkin salah satu poin yang bisa diambil. Sama pokoknya kalau ada jangan sampai ada dapat surat-surat CIA lah. Ini juga jangan sampai ya di YouTube-nya tiba-tiba ada "Oh, you've been watching by our government." Gimana dia? Iya, tapi nggak ada sih. Kita pembahasannya kan nggak sampai ngomongin pluralisme segala macam ya. Aman. Gue juga seneng aja yuk kayak ngomongin. Nah, ini semua lagu ciptaan yang di dua band ini akan yang ciptain? Kalau yang Mitos Mistis kalau yang Lonatas gue, tapi mulai sekarang pas yang single mulai sekarang udah mulai kita berbagi tuh, nggak bisa sendiri nih bareng-bareng. Kenapa? Kita nyadar bahwa ternyata lagu itu dibikin tuh nggak bisa lo sendiri aja, lo harus bisa bareng-bareng bikin. Gitu, jadi nggak ya udah. Kalau yang dulu mungkin gue yang bikin liriknya, makanya banyak yang suka Lonatas pada nggak paham liriknya tentang apa, karena gue suka puitis. Gue suka hal-hal yang nggak, misalkan Akang pakai baju warna coklat, si Akang pakai baju warna coklat, gue nggak bilang lagi itu. Ini gelapnya ruangan ini, terangnya ruangan ini, setiap ruangan pasti ada sisi gelap. Gue bilang gitu, maksudnya Akang. Gitu, kayak gitu. Gue suka banget kayak karena apa namanya, gue my favorite banget, gue tuh ngefans banget sama Buya Hamka. Buya Hamka aja diinspirasi gue banget. Dalam nulis lirik ya. Terus itu sih, tapi ya sisanya paling gue baca biografi orang atau baca novel-novel yang dalam bahasa Inggris tapi gue terjemahin dalam bahasa Indonesia, dan ternyata it works, dan akhirnya orang nyadar Lonatas tuh, gue kadang-kadang nggak ngerti lirik Lonatas tuh panjang loh sebenarnya, tapi mereka kalau manggung bisa nyanyi loh. Kata gue, ini lu gimana? Lu ngafalin sih lagu? Kadang-kadang gue backstage nanya, lu tau nggak artinya apa? Maknanya ini kan enggak, maknanya nggak gitu, tapi kan fans tuh punya representasi sendiri ya tentang lagu ya, punya perspektifnya sendiri gitu kan. Ya akhirnya ya udah, gue pikir kayak ya udah, berarti kayaknya emang lirik gue dipuitis deh. Ya udah, akhirnya gue bikin dengan puitis sampai hari ini pun. Kalau kan Lonatas punya single baru rilis, namanya judulnya Ruang Sepi. Kalau denger ada kata-kata yang gue bikin liriknya, kata-kata gini: keranjang sampah semua duka, imitasi bahagia, retorika tawa hampa, hahaha. Lo aja bingung kan artinya apa kan? Ini apa sih, ngomongin apa sih? Kalimatnya kan Otakku nggak nyambung di situ. iya kan? bukan nyambung, cuman puisi itu kan emang gitu ya. Harus di apa namanya? Harus dibedah kan sebenarnya kan. Nah itu gue suka kayak gitu, bahkan buat gue jadi hal menyenangkan ketika bikin lirik. Lirik lu tentang apa sih? Gue bingung. Keep it that way, bikin sampo. Kan lirik sepanjang itu tuh. Pada saat manggung nggak pernah lupa lirik gitu. Biasanya kan kalau kita rekaman, pas kita rekaman itu kan take vokal ya, pasti rekaman beres, kan diulang-ulang terus, otomatis jadi keinget sih. Jadi keinget, nggak harus dihafal dengan sendirinya sih kan. Bapak kita dengerin lagunya kan diulang-ulang juga kan. Ingat sendiri aja dia, gitu. Berarti apa? IQ-nya tinggi gitu. Wah, amin. Cuma kalau IQ tinggi, kalau imannya nggak bagus ya kan? Keren ya? Iya, bener nggak? Betul. Iya nggak sih? Nanti IQ-nya tinggi tapi imannya, tapi tenang. IQ tinggi, imannya kurang, kalau ada penyelamatnya kalau itu. Satu, seorang ibu. Kenapa seorang ibu? Soalnya gini, menurut gue pernah cerita juga, itu kalau nggak salah ada siapa yang ngomong, Ustadz bilang gini, kenapa ada orang korupsi dia bisa dipenjara 24 tahun, bro kaya gitu di penjara? Karena doa ibunya. Kenapa doa ibunya? Karena waktu anaknya masih kecil, ibunya doanya bilang gini, ya Allah, tolong jaga anak saya, sukseskan anak saya, dan jaga anak saya, jangan sampai dia kufur, jangan sampai dia juga kufur nikmat, jangan sampai juga dia berbuat yang keji, atau segala macam. Alhamdulillah kan diselamatin, itu doa ibunya, masih di dunia diselamatin. Iya nggak sih? Dia masuk penjara. Oke, selesai interview ini, kita akan tutup dengan doa. Ayo sharing-sharing aja bro, sharing-sharing aja.
Gue suka banget sama ya cerita-cerita tokoh-tokoh ya gitu. Jadi kayak ya Akang juga pasti punya tokoh favorit kan. Saya sangat ngefans banget sama satu tokoh. Pengen tahu siapa? Umar bin Khattab. Wih. That's my favorite. Gitu. Semua sejarahnya udah dibaca ya? Aduh, kalau udah sejarahnya Umar bin Khattab is in my heart. Ya banyak sih, Malcolm X, banyak lah tokoh-tokoh, tapi Umar bin Khattab tuh buat saya kayak merinding. Cara untuk inspirasi untuk membuat lagu gimana, Kang? Inspirasi. Kalau tadi kalau bikin lagu biasanya gue sebenarnya musiknya dulu. Oke. Jadi misalkan kita bikin berdua nih, bikin lagu nih. Akang main gitar. Yes, bikinin liriknya dulu. Enggak, lu bikin musiknya dulu. Jadi gue paling senang dengan musiknya dulu. Kalau musik nanti gue pakai intuisi gue. Otak kanan kan kalau kreatif itu kan otak kanan harus lebih kuat kan. Pada saat itu gue akan dulu kayak, oh lagu ini mau kesini ya, ngomongin oh ya lagunya hal positif. Kalau gini, oh ini mah gelap ya. Bikin apa gitu, baru gue bisa bikin lirik. Nah jadi inspirasinya nggak kayak ada lagu nih dikasih nih, misalkan akan kasih lagu ke saya, wah gue harus nonton TV dulu, apa ya, gini nggak kayak gitu. Tapi film juga menjadi inspirasi karena buat saya ketika Akang udah bikin musik, kasih ke saya bikin liriknya, kan tentu saya harus menjawantahkan. Betul. Coba ya, pas bridge ke refnya, lu kebayangnya, kalau saya kebayangnya film. Pas bagian sini, ini film apa lu kebayangnya? Gue kebayangnya kayak film Saving Private Ryan pas mereka baru turun ke sebuah pulau, lagi tembakin sama apa namanya, sama tentara musuh. Iya, sama musuh gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Wah bagian ini kayaknya kayak film La La Land lagi gimana gitu. Makanya selalu One Night Test tuh alhamdulillahnya tiap ref itu jadi hal utama. One Night Test alhamdulillah ya menurut perspektif saya ya. One Night Test tuh semua lagunya refnya nggak ada yang nggak enak. Pasti harus dipikirin refnya harus enak. Oke. Because this ambience gitu. Banyak pengalaman nih di atas panggung. Apa aja sih yang terjadi? Ya tadi gue bilang tadi sama lo. Karena orang udah beli tiket. Tentunya seneng ya. Betul. Gue selalu memposisikan gue jadi di penonton itu gitu. Tapi kadang-kadang gue suka freestyle nggak nyadar gue lakukan apa. Nggak sampai buka celana juga ya, enggak ya. Cuma gue coba selalu kayak gue menemukan kloset gitu di festival, ada kloset itu kan, kalau di festival ada kloset ya. Oke. Gue lari ke sana, gue nyanyi di dalam kloset. Bawa sambil bawa mic. Lu percaya nggak lu? Lonatas pernah manggung di dalam. Kita lagi main, vokalisnya keluar, ada tukang tahu bulat. Terus gue naik ke tahu bulat, terus gue bilang ke tukang tahu bulatnya, Pak keliling Braga. Kan mati ini, nggak peduli, gue nyanyi aja. Terus ini mau cerita lagi, gue lanjut ya. Ada festival di mana gitu kan, suka ada clothing booth gitu kan. It was like fucking randomly. Gue turun ke bawah, ada booth orang, gue nggak kenal boothnya apa, clothing apa. Gue lempar-lemparin bajunya kebagi-bagi ke orang. Terus kayak, kan gila ya orang lagi jualan gitu. Terus kayak, gue kadang-kadang nggak jadwal gitu, terus kayak penontonnya, nggak apa-apa mas, lemparin aja. Gue lemparin, oh gini, gue lemparin. Terus yang bayar? Nggak ada, akhirnya backstage mereka apa gitu, rasa apa. Gue manggung, gue ke Sikoke, jadi sebenarnya gue di Sikoke. Terus apa lagi, banyak banget ya gue makan lagi. Yang jatuh ada juga ya? Pernah gue paling parah tuh, pernah pas itu konser tahun berapa gitu. Jadi gue loncat landai, pas gue loncat kan kadang-kadang tripleknya agak kurang bagus sih. Tulang belakang kan gini ya, tulang belakang bantal gitu ya, kejepit gini. Terus gue kayak nggak enak nih, gue panggil penonton suruh injek punggung gue, kan makin parah ya. Akhirnya zaman itu gue masih kerja di bank, sebulan gue jalan di rumah. Akhirnya pergilah ke orang Bandung, tahu Pak Bohon. Pak Bohon penyelamat saya, dibenerin tulangnya, akhirnya alhamdulillah. Terus pernah ngalamin paku sepanjang ini berkarat gitu di salah satu event metal terbesar lah. Penonton narik gue nggak tahu ini paku, terus kayak ngilu banget gitu, segini masuk terus keluar, darah, terus ini karat gitu paku, wah, gitu ya, fun aja udah. Dinikmatin ya. Yeah. Terus pernah masuk ke lumpur dan ternyata lumpur itu bekas kambing. Gue sebutin nama acaranya ya, Bandung Berisik. Oke. Di situ gue kejadian. Nah, akhirnya di situ momen nih Kang. Dulu tuh gue suka banget manjat rijing. Karena banyak penyanyi dangdut naik rijing, gue jadi malas sekarang. Ya kan? Enggak. Bukan. Ada alasan kenapa gue nggak naik rijing lagi sekarang. Suatu hari,
di sebuah event metal terbesar yang depannya Hell, belakangnya Plain. Terus dia lagi manjat ke atas, di posting story, rame kan, saya lagi manjat terus. Pas pulang istri saya bilang gini, hah, kamu manjat sampai ke atas gitu? Emang kamu dev bro, dibayar 1 miliar ya emang? Kalau jatuh emang mau tanggung jawab gue kan? Namanya istri ya, profile akun, percaya nggak? 3 jam dari dia ngomong, kaki saya patah. Astagfirullah. Patahnya gara-gara apa? Ketiduran nih, TV masih nyala, kaki ngelipet, semutan berdiri, kaki kelingking patah, tak. Punya istri kan? Pasti istri bilang apa? Pasti bilang gini, tuh kan, apa aku bilang? Ya. Secepat itu ya? Secepat itu, 3 jam doang loh. 3 jam tuh kayak, oh shit. Ya udah, jadi manggung tuh pakai tongkat, itu kayak, udah ada. Saya bilang, oke, gua gak akan manjat tinggi lagi. Kuncinya pendek-pendek aja, nggak yang sampai ke atas. Ya, boleh ya. Dua istri mujarab ya? Seneng banget kalau ngomong gitu dari TV ini ya. Semangat. Iya sih. Patah 3 jam doang kan. Nah tapi gue ngalamin tadi ceritain si Detak tadi. Akhirnya gue sama band ini ya kapan-kapan nonton Netless itu kayak kita bisa dibilang bandnya band sirkus. Jadi kita turun ke penonton, kadang-kadang gue main basis gue malah yang kemana-mana. Pernah ada beberapa kemarin kita bus tour. Itu kayak spontan aja, Bro. Lu kebayang gak sih, Bro? Gue liat kebenaran waktu itu penonton banyak pada pakai topi. Gue minta semua orang di sini yang nonton, gue minta topi lu lemparin di atas panggung. Semua lemparin topinya di atas panggung. Ya. Terus gue bawa, terus gue minta penonton mundur semua. Gue turun ke bawah panggung, gue lemparin semua topinya ke tenda atas, di topinya ada yang tutup. Gak marah mereka. Apa ya tujuan gue? Lihat aja besok di Instagram jalan atas pasti viral. Mana topi gue? Gue takut gak kasih. Tapi ya mereka fun aja gitu sama ini ya, alhamdulillahnya makanya kita selalu luar atas selalu mengutamakan doa gitu ya. Buat kita bukan hal yang sepele gitu. Jadi selalu kita mau have fun gitu, tapi kita selalu doa gitu, itu selalu lagi. Maka jadi semoga kita ada yang buruk pun ya kita pinginnya tujuan yang baik gitu. Dijaga nafas kita, ngomongan kita. Istri saya itu paling gak suka kalau tangan saya gini. Gak boleh ya? Udah gak boleh. Buat apa kamu sih tangan gitu ke penonton? Ya kan? Tujuannya apa? Oke. Ya gitu gak pernah lagi? Nggak lagi. Pernah lagi. Gitu. Apa sih harapan yang pengen dicapai ke depan? Imannya makin kuat kali ya. Bisa Apa nih? Band atau apa? Band untuk pribadi. Kalau bulan atas, gue sempat cabut dari bulan atas waktu itu. Terus gue balik lagi dan akhirnya alhamdulillahnya kita sama-sama bilang bahwa gue pingin kita malam atas ini have fun ya. Have fun. Duit bukan jadi nomor satu dicari dengan si band ini gitu. Tapi kita have fun. Dan ternyata memang ternyata pas kita ngerasainnya have fun, ini band udah mau berapa tahun, Bro? Hitungin, Bro. 2022 ya udah 21 tahun. 22 tahun dan we still the same thing, tetap bersenang-senang seperti itu gitu ya. Harapan gue sih ya kalau buat luar atas kita tetap have fun aja gitu. Jangan terlalu kaku gitu. Kalau kaku malah jadi nggak fun gitu. Justru itu kan teman-teman yang lain juga punya kesibukan masing-masing ya. Tempat reliefnya adalah itu kan. Teman-teman kantor saya zaman di bank tuh sering banget pada ngomong, enak banget dulu ya sih, 1 minggunya bisa manggung gitu. Kayak dia bisa dipulangin gitu. Iya nggak sih? Betul. Kayaknya mulai band nih. Bisa, boleh. kan proyek baru itu ada nge-rap ya? Itu mau ngambil kerjaannya Kang Asep Balon ya? Mana yang rap? Atau menyaingi? Kayaknya nge-rap itu gue si Asep Balon juga sempat pengen menyajikan. Enggak sih, Asep Balon kan lebih bahasa Sunda kan. Lu bersyukur gue penyiar ya, enak ya, tinggal lanjut aja ya. Lanjut aja. Aduh aku bikin lupa lagi tadi kan. Jadi kan Emang panggung untuk ini episode ini kayaknya gue paling banyak ngomong ya. Iya. Saya mau ngelanjutin aja. Sudah. Biar nggak let's go. Iya, enggak musiknya yang rap ini karena alter ego aja. Basicnya, gue kalau tanya, lu basicnya apa ya? I'm a big fans of hip hop gitu ya. Gue sangat
demen banget dengan old school hip hop. Sorry new school, I like old school. Ya, terus ya kan menyenangkan aja gitu maksudnya. Beda lagi tuh sama mitos mistis. Iya. Kayak yang ini liriknya bisa panjang tuh lu ngomongin apa gitu. Tapi gue lagi membuat itu sekarang. Ada tandanya sendiri. Gue lagi mau bikin rilis itu juga, rilis rap. Tapi nggak taunya kemarin ada salah satu NGO namanya Explore Humanity bikin kompilasi waktu itu, kompilasi one man voice namanya. Oke. Jadi musiknya tanpa musik, lagunya tanpa musik, tanpa instrumen, hanya vokal doang. Waktu itu ada Padi, Evanli Padi, ada Padi, Brandals, termasuk gue juga waktu itu gue nyumbang juga bikin lagu di sana judulnya Ruang Sepi. Ruang Sepi. Kok gue lupa tuh judulnya? Menangis Tanpa Jeda. Itu ceritanya tentang human trafficking. Terus ya udah rilis dan kayak sempat mikir kayak asik juga ya bikin one man voice tanpa musik gitu. Asik juga ya. Nah, rap lo gimana ya? Ya nggak tahu kayak freestyle aja gitu, gue nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Tapi ya rap itu udah salah satu lagi project yang pengen gue golin sih sebenarnya saat ini. Alone Atlas ini kan dulu kan katanya dengar-dengar pernah dikejar-kejar fans tuh. Kalau dikejar selalu ya. Nah, Maksudnya tiap manggung ya gitu-gitu lah ya. Tapi yang ekstrim juga banyak. Bukan hanya gue tapi personel yang lain juga. Kayak gue ingat banget adalah salah satu personil yang jam 2 pagi diteleponin, kebayang jam 2 pagi. Terus karena dia nggak jawab, dia kirim teks, dia bilang gini, nggak dijawab, istri, pacar lu gua gitu. Wah itu kan hitam ya, gimana kan kayak, ini apa sih lo? Ini kan kepala kan, dicari, datengin, katanya pas cari di providernya ketahuan anak SMA di mana, datengin sekolahannya, kan sebetulnya mau anaknya gitu kayak gitu. Kalau gue punya pengalaman yang seru adalah, I don't know, freaking randomly, people have my number. Tiba-tiba ada yang nge-text ke gue, bilang, hey yes, gue ada di depan rumah lu. Kebetulan rumah gue masih tinggal sama nyokap. Rumah pinggir jalan tuh, di daerah Antapani. Mau sebutin nama rumahnya nggak? Nggak usah ya, oke. Terus dia bilang, gue di depan rumah lu, dan gue nggak pakai baju. Gue telanjang buat lu. Kaget gue. Terus gue cuma gitu, jawab lagi. Kamu lihat aja kijang warna merah. Anjir, gue keluar pas gitu, bener kijang merah. Gue panik kan ya, gue panggil bokap, mama keluar mah, temuin mobil itu mah, ada perempuan telanjang mah, ya perempuan telanjang ya, gue keluar. Pas gue mobil sebelah, gue ceritain ke beberapa teman-teman gue nakal, ya bilang, oh goblok lu, apa lu sikat, gitu. Terus gue jengkel, bokap gue, gitu. Tiba gue. bisa. Iya, gitu. Pernah digituin nggak? Enggak. Ya maksudnya sama istri lu sendiri. Enggak. Oh lupa ada istri lu di sini. Ada istri juga, nggak boleh. Bahaya. Nanti angkat aja kan. Oh udah. Enggak, gue nggak ikut masalah keluarga lu. Kan pesan-pesan buat anak muda yang mau terjun ke dunia industri musik. Anak muda yang mau terjun ke industri musik. Gue nangkep cuma satu sih sebenarnya saat ini ya dari pengalaman gue adalah semua tuh akan berhasil kalau ada kerja keras, udah gitu doang. Kerja keras apapun itu juga, gue yakin semua pun bisa berhasil dengan kerja keras. Beberapa teman gue kasih beberapa example gitu ya. Pryugaskin contohnya. Wah dulu tuh kan sempat ada Pryugaskin haters apa segala macam. Lihat how big the band is now right now. Terus mungkin ada band kayak nanti jadi rame. Tapi intinya gitu lah. Semua tuh butuh kerja keras. Kalau lu mau ngerasa kayak anjing gua keren gini ya, nanti gua nggak bakal dapet. Kerja keras. Lona sampai detik ini bisa kayak gini kenapa? Karena kerja keras. Ketika satu band lagi berantem tuh kita nggak menghindari, tapi kita datangin. Itu butuh energi kan. Tapi kita bisa berhasil. Akang bisa jadi PNS ini juga kerja keras banget, bener gak sih? Buat belajarnya segala macam gitu kan. Ya semuanya pasti akan pakai kerja keras. Tapi ya termasuk have fun ya. Have fun pun tetap harus jawabannya kerja keras. Nah tapi kerja kerasnya jangan lupa itu aja sih. Ya, kalau buat anak muda susah kalau udah ngomongin masalah iman nih. Dilewat ya, di skip ya. Biasanya kerja keras akhirnya apa? Kalau saya ngomong nyaman kerja keras doang, di mindset yang nonton nih bahwa berarti intinya ambisi. Enggak itu juga gitu. Kalau ngomongin ambisi,
Hitler juga punya ambisi loh. Iya. Hitler bisa menguasai semua daerah Eropa, tapi ketika tentaranya disuruh pergi ke Rusia, hajar terus. Lu nggak tahu tentaranya udah kedinginan udah mati kan? Enggak, obsesi nggak gitu. Tetap lu harus pakai iman lu juga, harus nakarnya, ya kan? Tuh. Kan ini udah oke, jangan lupa di sini juga. Yes. Keren. Emang mau bikin apa sih sebentar lagi kan? Kebetulan kantor gue namanya Afterlab ini, kita semoga tahun depan ini akan jadi kebanggaan anak bangsa. Karena apa? Akan rilis the next generation superhero baru, bangga Indonesia dengan standar kualitasnya insya Allah bisa kayak Amerika sana lah, kualitasnya dulu biasa nih. Gue sebenarnya basicnya ngambil dari cerita rakyat, judulnya namanya Kancil. Si Kancil itu kan si Kancil anak nakal, tapi dia tetap nakal, tapi dia tetap bisa jadi superhero. Ini berawal dari sebenarnya di kantor tim dari namanya Afterlab. Di Afterlab nih di kantor gue ini baseline-nya berawal dari komik sebenarnya. Berawal di komik dan akhirnya kita membuatnya di IP dan ini gue liatin kaosnya. Kaosnya gue pakai tadi nih sebenarnya. Tapi karena ada beberapa kepentingan, ada lawan atas Sosi pakai, ini gue sih pakai. Masa dua-duanya gue pakai. Harusnya setengah-setengah kan? Harusnya setengah-setengah. Harusnya akan ngomong gini, harusnya saya pakai. Ya, tapi maaf pelat ya. Oke. This is the Indonesia next superhero. Jadi silakan di-follow si Kancil Official. Ini akan jadi hero. Bahkan ini mungkin yang nontonnya bisa termasuk anak-anak SMA. Ya. Teenage, it's so nakal, tengil, tapi is a great hero. Jadi tungguin aja si Kancil juga bakal rilis tahun depan. Insya Allah tahun depan kita bisa rilis. Nanti ada seriesnya juga, ada layar lebarnya. Gitu. Karya anak bangsa ya? Iya, dan sekali lagi dibikin di Bandung. Anak Bandung guys. Oh ini udah ya, berarti potong lagi nanti ya. Ini bawa lagi ya. Nah, di dekat nih. Oke. Kang, nyanyi dikit dong. Indonesia. Oke. Oh, aku pahlawan loh. Pahlawan. Gue sebut ya, kalau dia nyanyi Indonesia salah tuh. Salah. Harus kan? Indonesia. Oh, kebanyakan kan Indonesia. Negara apa Indonesia? Harusnya Indonesia. Enggak sih, gue nyanyi Indonesia ya. Apa nih bunyinya apa? Lagu Karena ini nggak ada musik, jadi gue nyanyiin si Kancil anak nakal. Wah, si anjir cari nama nakal lagi. Itu apa, Menangis Tanpa Jeda, lagu gue yang akapela itu. Oke. Sama one man voice tadi. So get up now, girl, it's time for you to run. Jendela kebuka, mereka pulang lari sekencangnya saat mereka berlari. Mimpi indah namun takkan pernah nyata, tertipu. Terbunuh. Gak usah tepuk tangan. Wah, ini sangat tinggi banget. Udah tepuk tangan. Ini tepuk tangan guys. Dia nyanyi ini tepuk tangan ya. Udah nggak apa-apa. Lagu ini tuh cerita tentang perempuan yang tinggal di Amerika sama keluarganya, imigran dari China. Terus dia tiba-tiba diculik, terus dibekam, terus tiba-tiba tiap hari dia dimasuk di dalam kayak kandang gitu, diangkat, tiap malam keluar dipakein ginju, terus dibawa ke orang kaya, terus jadi masuk dalam film porno, tapi yang lu kalau pada dengan namanya deep web, jadi website yang gelap gitu, terus ditayangin anak di bawah umur kayak gitu, tapi akhirnya dia coba kabur. Itu jadi inspirasi banget buat gue, akhirnya gue bikin lagu itu, judulnya adalah Menangis Tanpa Jeda. Pas udah beres, gue kaget banget. Ini gue nggak tahu ya, menyesal banget sebenarnya. Yang gue menyesal adalah gue nggak tahu gimana ceritanya. Ternyata orang yang di film itu jadi cerita itu, yang punya novelnya itu, yang jadi korbannya beneran, itu nge-email gue sebenarnya. Thank you very much. I know this is not in English, but I can understood. I changed it to the English, and I always know it is about me. Terus dia bilang kayak, so if you get a chance, maybe you can give me the lyric and stuff. Katanya gitu, kayak
waktu itu gue lagi sibuk apa, terus gue cuma bilang kayak, I mean that's a freaking crap answer. Menurut gue itu jawaban nggak keren menurut gue. Jadi gue bilang, sorry I'm a bit busy right now, later I'm gonna send it the lyric. Kayak sebenarnya gue agak-agak sibuk, jadi mungkin gue akan kirim liriknya nanti gitu. I feel sorry, gue ngerasa kayak dia yang punya pengalaman itu, dia lagi minta liriknya, seneng gitu, dia inspirasi itu kayak gue nggak kayak Nggak nyangka ya. dan I have no clue, nggak tahu kenapa gue pas cek emailnya, bahkan di spam segala macam, emailnya hilang man, hilang gitu. Kayak menurut gue kayak wah that was, terus gue pas gue coba cari di Instagramnya seperti hilang. Ya di sana dia udah tua ya. Iya. Sisa Chinese kayak usia sekitar 60 gitu sekarang gitu. That was mistake yang pernah gue lakuin. Gue masa bersalah banget gue bilang, karena waktu itu emang lagi sibuk banget, tapi gue alangkah eloknya gue tidak bilang gitu kayak I'm a bit busy, later I'm gonna. Padahal itu di email gue bilang kayak I'm sorry Gitu. Oh. kayak men. Aduh, banyak imo ya, biasanya dengan imo ya. Oke. Gitu guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Kang Iyas Budaya. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita, dan see you di next episode guys. Bye, wassalam. Makasih Kang. Sehat selalu dan sukses. Amin, selalu. amin. Insyaallah, orang juga. Bismillah.